Bayangkan kalau uang yang kamu punya tidak hanya habis dipakai, tapi justru bisa menghasilkan uang lagi. Masalahnya, sebagian besar dari kita tidak pernah diajarkan hal ini di sekolah. Di sekolah, kita belajar matematika, sejarah, dan rumus-rumus yang mungkin bahkan jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada satu hal yang hampir tidak pernah diajarkan. Bagaimana cara membuat uang bekerja untuk kita? Akibatnya, banyak orang bekerja keras seumur hidup, tapi uangnya selalu habis. Gaji masuk, bayar kebutuhan, sisanya sedikit, lalu habis lagi. Padahal, orang-orang yang secara finansial maju melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka tahu satu prinsip sederhana. Uang harus diputar. Di video ini, kita akan membahas cara memutar uang yang jarang diajarkan di sekolah, tapi dipakai oleh banyak orang untuk membangun kekayaan secara perlahan. Dan kabar baiknya, kamu tidak perlu kaya dulu untuk memulainya. Bahkan, dengan uang yang kecil pun, prinsip ini sudah bisa dijalankan. Masalah besar, pola keuangan yang salah. Kebanyakan orang memiliki pola yang sama sejak pertama kali menerima penghasilan. Urutannya biasanya seperti ini. Kerja, dapat gaji, dipakai untuk hidup, habis. Siklus ini terus berulang setiap bulan. Tidak ada uang yang benar-benar diputar. Padahal, kalau kita lihat orang yang lebih mapan secara finansial, polanya sedikit berbeda. Mereka menggunakan pola kerja, dapat uang, putar uang, baru dipakai. Perbedaan kecil ini ternyata menghasilkan dampak yang sangat besar dalam jangka panjang. Karena ketika uang diputar dengan benar, uang tersebut bisa menghasilkan uang tambahan. Dan tambahan itu bisa diputar lagi. Inilah yang sering disebut efek bola salju dalam keuangan. Semakin lama, semakin besar. Prinsip pertama, jangan hanya menabung. Tapi mengalirkan uang menabung memang penting. Tapi hanya menabung saja seringkali tidak cukup. Kenapa? Karena uang yang hanya disimpan, biasanya nilainya justru tergerus oleh inflasi. Artinya, harga barang terus naik setiap tahun. Sementara uang kita tetap. Orang yang memahami cara memutar uang biasanya melakukan satu hal. Mereka mengalirkan uang ke tempat yang bisa berkembang. Contohnya, investasi sederhana, bisnis kecil, atau aset yang menghasilkan. Tujuannya bukan untuk cepat kaya, tapi untuk membuat uang tidak diam. Prinsip kedua, gunakan sistem putar sebagian. Nikmati sebagian kesalahan lain yang sering terjadi adalah dua ekstrem. Ekstrem pertama, semua uang dihabiskan. Ekstrem kedua, terlalu menahan diri sampai tidak menikmati hidup. Cara yang lebih sehat adalah menggunakan sistem sederhana. Putar sebagian, nikmati sebagian. Misalnya dari penghasilan yang kamu dapatkan. Sebagian digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebagian ditabung sebagai dana darurat. Dan sebagian lagi diputar. Dengan cara ini, kamu tetap menikmati hidup. Tapi masa depan juga tetap dipersiapkan. Prinsip ketiga, fokus pada aset yang menghasilkan. Ada perbedaan besar antara aset dan liabilitas. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kita. Sedangkan, liabilitas justru mengeluarkan uang. Contoh aset, investasi, bisnis kecil, atau sesuatu yang menghasilkan pemasukan tambahan. Contoh, liabilitas barang-barang yang hanya dipakai tapi terus membutuhkan biaya. Orang yang pandai memutar uang biasanya berusaha memperbanyak aset terlebih dahulu sebelum menambah gaya hidup. Karena ketika aset sudah cukup banyak, penghasilan bisa datang dari berbagai arah. Prinsip keempat, uang kecil tetap bisa diputar. Banyak orang berpikir mereka harus punya uang besar dulu baru bisa memutar uang. Padahal, justru sebaliknya. Kebiasaan memutar uang dimulai dari jumlah kecil. Misalnya, mengalokasikan sebagian kecil penghasilan untuk investasi. Mencoba usaha sampingan, atau belajar mengelola uang dengan lebih disiplin. Yang penting bukan jumlahnya, yang penting adalah kebiasaannya. Karena kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus bisa menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Penutup pada akhirnya, memutar uang bukan soal menjadi kaya dengan cepat. Ini tentang mengubah cara kita melihat uang. Bukan hanya sebagai sesuatu yang dihabiskan, tapi sebagai alat yang bisa bekerja untuk kita jika kita mulai dari sekarang. Sekecil apapun langkahnya, dalam beberapa tahun ke depan,
Dampaknya bisa sangat terasa, karena uang yang diputar hari ini bisa menjadi kebebasan finansial di masa depan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, berapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi berapa banyak uang yang kamu putar.